Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Baik, anak-anakku sekalian, alhamdulillah kembali kita melanjutkan pelajaran kita pada hari ini, mata pelajaran matematika. Dan seperti biasa, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan diridai Allah Subhanahu wa taala. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, anak-anakku sekalian, adapun materi yang akan kita pelajari pada hari ini, kita sudah masuk di pembahasan tentang lingkaran ya, lingkaran. Nah, lingkaran ini sering Anda jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, perhatikan. Namun sebelumnya Pak Guru perlu menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, tembereng, dan juring. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan titik pusat, jari-jari, diameter busur, tali busur, tembereng, dan juring. Nah, sekarang perhatikan, amati gambar berikut. Ya, silahkan diamati gambar. Perhatikan, ini adalah gambar hula hoop ya, gambar hula hoop. Kemudian gambar yang kedua adalah roda yang mempunyai poros ya, punya poros. Dan ini adalah teralinya ya, terali. Kemudian ini jam dinding ya, banyak di rumah kalian masing-masing. Kemudian biang lala ya, biang lala, ini juga mempunyai poros. Nah, ini adalah bentuk-bentuk lingkaran yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan dengan melihat gambar ini bisa mengetahui, oh ini ternyata bentuk lingkaran. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian apa yang dimaksud dengan lingkaran. Nah, perhatikan gambar berikut ini ya. Ini adalah gambar bentuk lingkaran yang memiliki titik pusat. Nah, ini adalah kumpulan titik-titik, ini titik-titik yang warna merah ini, kemudian ini adalah titik pusat. Nah, antara titik-titik ini itu akan berjarak sama dengan titik pusat ya, sehingga bisa dikatakan adalah lingkaran merupakan kumpulan titik-titik pada bidang datar yang jaraknya sama terhadap suatu titik tertentu. Jadi, kenapa dikatakan kumpulan titik-titik? Karena lingkaran ini sebenarnya adalah kumpulan titik-titik. Semakin padat titik-titik tersebut, maka titik-titik tersebut itu menyatu dan terlihat seperti sebuah garis lengkung ya. Sehingga lingkaran merupakan kumpulan titik-titik pada bidang datar yang jaraknya sama pada suatu titik tertentu. Ini suatu titik tertentu. Jadi jarak titik ini ke titik pusat ini harus sama. Nah, jika sama, maka itulah dikatakan lingkaran ya. Karena kumpulan titik-titik ini berjarak sama pada suatu titik tertentu. Oke, sekarang kita lihat selanjutnya ya, hal-hal yang berkaitan dengan lingkaran. Ini gambar pertama, titik P ya, titik P berarti titik pusat lingkaran. Kemudian R adalah panjang jari-jari lingkaran. Ini namanya jari-jari ya. Kemudian B adalah panjang busur
lingkaran. Panjang busur lingkaran, ya. Sehingga dikatakan jari-jari adalah segmen garis yang menghubungkan titik pusat dengan suatu titik pada lingkaran, ya. Ini segmen garis yang menghubungkan titik pusat dengan suatu titik pada lingkaran, ya. Ini namanya jari-jari. Oke. Panjang jari-jari sepanjang segmen garis tersebut. Ya, ini jari-jarinya. Jari-jari bisa di sini juga bisa, ya. Intinya adalah garis yang menghubungkan antara titik pusat dengan suatu titik pada lingkaran. Kemudian busur. Busur adalah garis lengkung bagian tertutup pada lingkaran. Jadi namanya busur, ya. Ini busur. Jadi garis lengkung bagian tertutup pada lingkaran. Nah, sekarang kita lihat gambar yang kedua. Perhatikan, ini ada simbol, ya, kode, ya. TB, A, R, D. R tadi kita sudah jelaskan, yaitu jari-jari. Perhatikan keterangannya. TB adalah panjang tali busur lingkaran. Kalau ini tadi di gambar sebelumnya adalah busur, ya. Ini, ya. Maka garis ini namanya tali busur. Tali busur lingkaran, ya. Kemudian A, mana A ini yang berwarna kuning, itu dinamakan panjang apotema lingkaran, ya. Panjang apotema lingkaran. Nanti kita lihat apa yang dimaksud dengan apotema, tali busur. Dan D, ya. D adalah panjang diameter lingkaran. Jadi diameter itu adalah garis yang menghubungkan antara salah satu titik di garis lengkung ke titik ini. Akan tetapi harus melewati titik pusat, ya. Harus melewati titik pusat. Karena jika tidak melewati titik pusat, maka itu namanya tali busur. Nah, jika melewati titik pusat, maka itu baru dinamakan diameter. Baik, kita lihat pengertiannya. Tali busur merupakan segmen garis yang ujung-ujungnya pada lingkaran, ya. Ujung-ujungnya pada lingkaran. Ini lingkaran melingkar. Maka tali busur ini segmen garis yang ujung-ujungnya pada lingkaran. Ujung sini dengan ujung sini, ya, berada di lingkaran, ya. Kemudian diameter. Perhatikan diameter atau disimbolkan D. Diameter merupakan tali busur yang melalui titik pusat. Ya, ini tali busur yang melalui titik pusat. Jadi harus melalui titik pusat. Ya, titik pusat lingkaran. Diameter membagi lingkaran menjadi dua bagian yang sama besar. Jadi diameter itu membagi lingkaran menjadi dua bagian sama besar. Nah, ini bisa digambar di sini, bisa juga di sini. Ya. Catatan harus melalui titik pusat. Di sini juga bisa. Ya. Nah, Pak Guru gambarkan. Ini, ya, kita bisa membuat diameter yang baru, tapi harus melalui titik pusat, ya. Dan harus membagi dua bagian sama besar. Oke. Sekarang kita lanjut. Apotema, ya. Apotema merupakan garis terpendek antara tali busur dan pusat lingkaran. Ini namanya garis pendek antara tali busur dan pusat lingkaran, ya. Kalau di sini gambar bukan apotema. Dia harus garis antara tali busur dan pusat lingkaran, ya. Ya. Nah, sekarang kita lihat gambar berikutnya. K, L. Apa itu K? Apa itu L? Kita lihat keterangannya.
K adalah panjang keliling lingkaran. Jadi ini adalah panjang keliling lingkaran disebut keliling ya, atau disimbolkan dengan K. Jadi misalnya kalian mengukur lingkaran, start dari sini ya, melingkar, kemudian berhenti di sini, itulah panjang keliling lingkaran. Kemudian L ya, L adalah daerah luasan lingkaran. Ini daerahnya yang di dalam ya, yang diarsir. Ya, daerah di dalam luasan lingkaran. Baik, kita lihat pengertiannya. Keliling merupakan busur terpanjang pada lingkaran ya. Ini busur terpanjang pada lingkaran. Selanjutnya, ini sama tadi ya. Nah, ini gambar yang berikutnya. Perhatikan keterangannya. J, ini huruf J, adalah daerah luasan juring lingkaran. Ini adalah daerah luasan juring lingkaran. Ini juring. Kemudian T adalah daerah tembereng lingkaran. Oke, ini jari-jari. Ini jari-jari, maka luas daerahnya di dalam disebutlah juring. Kemudian ini busur, ini tali busur, maka daerah yang di dalam sini yang diarsir dinamakan tembereng. Nah, sehingga dari berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa juring merupakan daerah yang dibatasi oleh busur dan dua jari-jari. Nah, ini juring. Ya, juring merupakan daerah yang dibatasi oleh busur, ini busur. Dan dua jari-jari, ini jari-jari pertama dan juga jari-jari yang kedua. Makanya dikatakan juring merupakan daerah yang dibatasi oleh busur dan dua jari-jari. Kemudian yang kedua, tembereng merupakan daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Ini daerah, ya, ini daerahnya yang diarsir, yang dibatasi oleh busur, ini busurnya tadi, dan tali busur. Maka itulah dinamakan tembereng. Dan terakhir adalah luas merupakan daerah dalam yang dibatasi lingkaran. Ini daerah dalam yang dibatasi oleh lingkaran. Nah, inilah hal-hal yang berkaitan tentang lingkaran. Baik, sekarang kita melihat contoh hal-hal yang berkaitan dengan lingkaran. Baik, Dayu memesan pizza berbentuk lingkaran. Pizza tersebut memiliki diameter 30 cm. Pizza dipotong dan dimakan oleh Dayu. Dari gambar pizza tersebut, kita lihat gambarnya, ya, ini. Dari gambar pizza tersebut, jawablah pertanyaan berikut. 1. Sebutkan bentuk potongan pizza. Ini yang dimaksud. Ini bentuk potongan apa pizza ini? Ya, dari pizza yang berbentuk lingkaran. Kemudian berapa panjang jari-jari pizza? Ya, diameternya kita sudah tahu. Tinggal yang dicari berapa jari-jari pizza. Yang ketiga, dapatkah kamu menyebutkan hal-hal lain yang berkaitan dengan lingkaran? Baik, perhatikan. Kita jawab satu persatu. Potongan pizza berbentuk juring, ya. Potongan pizza berbentuk juring karena dibatasi oleh busur dan dua jari-jari. Ini dibatasi oleh busur, ya. Pak Guru gambarkan. Karena dibatasi oleh busur dan dua jari-jari. Ini dua jari-jari. Oke, sekarang yang nomor 2 adalah berapa diameternya, ya, berapa panjang jari-jarinya, berapa panjang jari-jari. Ini diketahui diameternya adalah 30, maka cara mencari jari-jarinya adalah
jika diameternya 2 kali panjang jari-jari, atau D sama dengan 2 kali R. Maka R sama dengan 1/2 kali D. Jadi, jari-jari itu adalah setengah dari diameter. Sehingga jika panjang diameternya 30, maka setengah dari 30 adalah 15. Maka jari-jari pizza itu adalah 15 cm. Nah, sekarang kita lihat, dapatkah kamu menyebutkan hal-hal lain yang berkaitan dengan lingkaran? Perhatikan. Yang pertama kita bisa menyebutkan diameter. Ya, diameter. Ya, ini diameternya. Maka bisa digambar di sini. Ini juga bisa dibuat diameter. Ya. Kemudian jari-jari. Karena jari-jari itu setengahnya diameter. Ya, bisa kita buat sini. Bisa juga kita buat di sini jari-jarinya. Ya, Pak Guru gambarkan. Di sini juga bisa jari-jari. Ya. Nah, banyak jari-jarinya. Termasuk tadi diameter. Ini diameter. Oke. Kemudian keliling, ya, keliling. Yang mana dikatakan keliling? Nih. Ini ya, kelilingnya yang berwarna biru. Ya, ini kelilingnya ya. Kemudian yang terakhir adalah luas. Ini luasnya yang diarsir. Nah, itulah hal-hal yang berkaitan dengan lingkaran ya, yang kita jawab pada nomor 3. Sekarang kita latihan ya. Perhatikan soal berikut. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang apotema? Silahkan, apa yang dimaksud dengan apotema, jari-jari, dan busur. Yang kedua, sebutkan banyak jari-jari. Sebutkan banyak jari-jari pada gambar roda di bawah ini ya. Nah, kalian kan sudah mempelajari tadi tentang jari-jari. Sekarang, sebutkan berapa banyak jari-jari pada gambar tersebut, gambar roda ini ya. Yang ketiga, jelaskan perbedaan tali busur dengan diameter, tembereng dengan juring, busur dengan keliling lingkaran, apotema, dan jari-jari. Baik, anak-anakku sekalian, itulah latihan yang harus kalian kerja pada video pembelajaran ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman dan memudahkan kita untuk menyelesaikan tugas ini dengan tepat waktu. Akhirul kalam, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.